Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dila Junianti dan Stefania Peniluon akan membahas tentang kelainan metabolisme dengan judul galaktosemia. Baik teman-teman, bisa diperhatikan secara seksama. Di sini ada 6 pembahasan yang akan kami sampaikan yang terdiri dari karakteristik, definisi, objektif, faktor, isu, serta solusi terkait penyakit galaktosemia. Baik teman-teman, di sini ada definisi terkait penyakit galaktosemia. Nah, sebenarnya apa sih dari galaktosemia itu sendiri? Galaktosemia merupakan kelainan metabolisme karbohidrat di mana tubuh tidak mampu mencerna galaktosa, yaitu gula sederhana yang biasanya terdapat dalam susu. Baik teman-teman, di sini ada pemaparan terkait galaktosemia dari kelompok kami. Yang pertama, galaktosemia merupakan kelainan yang tidak terpaut oleh kromosom kelamin, sehingga dapat diturunkan baik oleh perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua, bayi yang menderita galaktosemia tidak dapat dimutasi maupun susu formula. Yang ketiga, penderita galaktosemia tubuhnya tidak dapat mencerna galaktosa, sehingga zat tersebut menumpuk dalam darah. Dan yang terakhir, penderita galaktosemia dapat hidup normal loh jika segera diberikan penekanan yang tepat. Oke, di sini ada faktor penyebab. Galaktosemia disebabkan oleh perubahan atau mutasi gen GLT, GLK1, dan GLE. Berdasarkan mutasinya, galaktosemia terbagi dalam 3 tipe, yaitu galaktosemia klasik tipe 1 akibat mutasi gen GLT, defisiensi galaktokinase tipe 2 akibat mutasi gen GLK1, dan defisiensi epimerase galaktosa tipe 3 akibat mutasi gen GALE. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik dari penyakit galaktosemia itu sendiri seperti apa. Nah, jadi pada ciri gejala galaktosemia itu ada 3 tipe. Yang pertama ada galaktosemia klasik. Di sini ia termasuk dalam tipe 1, teman-teman. Jadi gejala yang terjadi itu bayi akan mengalami kesulitan makan, gagal tumbuh, dan mengalami hipoglikemia atau kadar gula berada di bawah normal. Berikut kerusakan hepatoseluler atau jenis kanker hati dan diatesis perdarahan. Di sini juga ada sakit kuning dan hiperemonemia atau gangguan metabolisme. Dan di sini juga teman-teman ada defisiensi galaktokinase. Ini dia termasuk dalam tipe 2, teman-teman. Jadi ciri atau gejala yang dialami memiliki katarak, peningkatan konsentrasi plasma dan galaktosa, peningkatan ekresi urin galaktikol, dan yang terakhir ada defisiensi epimerase galaktosa. Ia termasuk dalam 3 tipe, teman-teman. Di sini dia memiliki ciri gejalanya seperti memiliki penyakit hati, tuli sensorineural atau gangguan pendengaran, gagal tumbuh, peningkatan RBC atau sel darah merah. Oke teman-teman, di sini ada enzim yang berperan. Pada anak normal yang tidak menderita galaktosemia, biasanya dapat mengkonsumsi laktosa, yaitu pada susu. Nah, laktosa ini akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Selanjutnya akan dipecah oleh enzim laktase. Oke, di sini ada anak penderita galaktosemia. Nah, pada anak penderita galaktosemia ini memiliki ketergangguan terhadap metabolisme enzim. Enzim yang pertama ada galaktokinase atau GALK, yang kedua galaktosa 1-fosfat uridiltransferase atau GALT, dan yang ketiga uridin difosfat atau UDP, galaktosa 4 epimerase atau GALE. Oke, baik teman-teman, di slide berikutnya ada isu atau permasalahan dalam galaktosemia. Yang pertama, tipe 1 dari galaktosemia itu sendiri merupakan penyakit langka yang baru-baru saja ini ditemukan di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Dan yang kedua, kasus galaktosemia ini ternyata teman-teman saya juga baru tahu bahwa pertama kali ditemukan di daerah asal saya sendiri, yaitu Nusa Tenggara Timur, pada anak bayi yang bernama Gloria. Dan yang ketiga, diagnosis galaktosemia ini diperoleh dari otoritas kesehatan di Jerman karena tidak adanya alat laboratorium diagnostik khusus penyakit langka di Indonesia.
Makanya diagnosis galaktosemia itu sendiri adanya di Jerman. Oke, baik teman-teman, di sini kelompok kami punya contoh gejala galaktosemia. Di sini bisa dilihat dengan seksama teman-teman, ada bayi yang mengalami penyakit kuning akibat dari penyakit galaktosemia itu sendiri. Nah, galaktosemia juga bisa mengakibatkan kerusakan pada otak, katarak, penyakit kuning, penyakit hati, ginjal, seperti itu teman-teman. Jadi galaktosemia itu menyebabkan penyakit-penyakit fatal lainnya jika tidak ditangani secara intensif. Oke, baik teman-teman. Di sini ada slide yang terakhir, yaitu solusi atau bagaimana cara penanggulangannya. Yang pertama, kita berkonsultasi dengan dokter dan melakukan screening genetik. Dan yang kedua, memberikan susu bebas laktosa seperti susu formula kedelai. Dan yang ketiga, menghentikan konsumsi makanan yang mengandung galaktosa dan laktosa seperti susu dan produk yang mengandung susu, permen, sirup dengan pemanis galaktosa, serta sayur dan buah tertentu, misalnya pada buah kurma, pepaya, paprika, dan kesmek. Dan berikut ada kita memberikan suplemen kalsium dan vitamin D. Dan terakhir ada mengobati infeksi yang sering terjadi pada penderita galaktosemia itu sendiri. Baik teman-teman, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Berikut ada daftar pustaka yang juga kami sertakan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kelompok 5 teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.